Nomor 36, elektrolisis larutan JdSO4 menggunakan elektrode karbon akan membentuk endapan CD, kadmium, sebanyak 4 gram di katoda. Pada kondisi RTP, gas yang terbentuk di anoda sebanyak, berarti kita punya katoda CD 2+, berubah menjadi CD aja, kadmium. Terus di anoda kita punya 2H2O, karena anoda ya berarti oksidasi. Karena oksidasi maka yang teroksidasi adalah oksigen. Ada O2, terus ada 4H+ dan 4 elektron. Hati-hati, karena ini ada 4 elektron, di sini di CD-nya, CD2+, ada 2 elektron. Berarti ini nanti harus kita kali 2. Ada 2 CD, 2+, plus 2H2O berubah menjadi 2 kadmium plus O2 plus 4H+. Berarti yang ditanyakan gas ya, berarti nanti ada O2. Untuk menentukan jumlah mol oksigen yang terbentuk, berarti kita harus tahu jumlah mol kadmiumnya ya. Ini ya yang terbentuk ya. Yang terbentuk ada 4 gram, berarti jumlah mol dari kadmium ada 4 gram dibagi 112. Artinya, jumlah mol O2 itu sama dengan separuh dari jumlah mol CD. Mengapa? Karena ini CD koefisiennya 2, koefisien O-nya hanya 1. Ini saya tulis begini, biar nanti ngitungnya nggak bolak-balik. Terus kita ngitung volume gas pada kondisi RTP. Berarti mol dikali 22,4. Nah, kalau gini kan nggak perlu ngitung bolak-balik. Ini 2 kali 2, 4 per 10. Berarti 0,4. Jawabannya yang C. Nomor 37, berikut ini yang merupakan pasangan nama senyawa dan hasil identifikasi yang tepat adalah, kita lihat dulu yang pertama, yang A, propanal, ketika direaksikan dengan logam natrium akan menghasilkan gas hidrogen. Ini salah, karena propanal tidak bisa bereaksi dengan natrium ya. Lalu 2-propanon alias keton dengan larutan kalium dikromat menghasilkan aseton. Nah, ini salah, hati-hati ya. Karena keton itu tidak bisa dioksidasi. Ini juga yang nanti akan membedakan antara keton dengan aldehid. Karena keton tidak bisa dioksidasi, maka dia akan menunjukkan hasil yang negatif terhadap reaksi Fehling dan juga reaksi Tolen. Lalu asam etanoat jika dioksidasi menghasilkan senyawa yang bereaksi positif terhadap reaksi Tolen. Ini salah ya. Asam etanoat, asam asetat, jika dioksidasi dia akan menjadi CO2 ataupun H2O. Sedangkan yang dimaksud dengan positif terhadap reaksi Tollens ini adalah senyawa aldehid. Ini sebenarnya kebalikan ya. Jika aldehid dioksidasi, ini baru bisa terbentuk asam asetat. Sehingga jika ingin menjadi seperti ini harus direduksi. Lalu propanol alkohol direaksikan dengan PCl5 menghasilkan HCl. Apakah benar? Propanol berarti CH3, CH2, dan CH2OH direaksikan dengan PCl5. Itu hasilnya adalah CH3, CH2Cl plus PoCl3 plus HCl. Berarti jawabannya benar. Kita lihat dulu yang E, kita bahas aja. Etanol, jika direaksikan dengan alkohol menghasilkan senyawa dengan aroma buah. Yang dimaksud dengan aroma buah di sini adalah ester. Etanol itu kan jenis dari alkohol juga, sehingga nanti hasilnya adalah campuran dari alkohol. Jika kita ingin membuat ester, maka yang direaksikan adalah etanol dengan asam asetat dengan katalis berupa H2SO4 pekat panas. Oke.
Nomor 38, reaksi Toluena yang direaksikan dengan HNO3 dengan katalis H2SO4 pada suhu 25 derajat Celcius akan menghasilkan beberapa produk sebagai berikut. Produk utama dari reaksi di atas adalah ini adalah reaksi nitrasi ya, di mana memasukkan gugus nitrat yang nanti maksudnya adalah NO2. Nah, yang menentukan posisinya ini adalah CH3 yang ada di Toluena. CH3 ini mengarahkan kepada posisi orto ataupun para. Sehingga yang kita pilih yang ini posisi orto, ini meta, yang ini para. Yang ini orto dan para. Nah, produk utamanya berarti nomor 1 dan 3. Mengapa bukan nomor 4? Nomor 4 akan terbentuk jika HNO3 semuanya sudah masuk dalam posisi orto dan para, terus masih terdapat kelebihan, maka baru terbentuk posisi yang nomor 4. Polimerisasi dari monomer ini dan ini akan menghasilkan rumus struktur. Polimerisasi ini terjadi dengan polimerisasi kondensasi ya, di mana nanti akan melepaskan molekul kecil. Biasanya terbentuk nanti H2O ataupun NH3. Karena di sini nggak ada NH3, berarti yang terbentuk adalah H2O. Nah, pembentukan H2O ini terjadi jika OH yang di sini lepas, H di sini juga lepas, sehingga nanti akan terbentuk ikatan seperti ini. Ini hanya juga lepas. Ini berarti sisanya CH2, CH2, dan O. Maka jawabannya yang E. Nomor 40, pengujian bahan makanan dilakukan dengan menggunakan beberapa reaksi. Diperoleh data berikut. Sampel yang mengandung karbohidrat ditunjukkan oleh nomor. Nah, hati-hati di sini. Yang pertama kita lihat, menghasilkan cincin berwarna ungu di bawah tabung reaksi dengan pereaksi Biuret. Nah, pereaksi Biuret ini biasanya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya asam amino, alias digunakan untuk protein. Terus, menghasilkan warna jingga setelah sampel diuji menggunakan reaksi xanthoproteat. Nah, xanthoproteat ini juga untuk protein, khususnya untuk protein yang mengandung cincin benzena. Jadi bukan untuk karbohidrat ya. Lalu, saat diuji menggunakan reaksi Fehling, menghasilkan endapan merah bata di dasar tabung. Nah, untuk reaksi Fehling ini untuk karbohidrat, yaitu karbohidrat pereduksi. Atau gampangnya, jika ada aldehid di dalam karbohidrat tersebut, maka hasilnya akan positif, berupa membentuk warna merah bata. Dengan reaksi Tollens, menghasilkan endapan cermin perak. Nah, ini juga untuk karbohidrat. Sehingga jawabannya adalah yang E, 3 dan 4. Oke, jangan lupa subscribe dan follow kita juga di Instagram. Ciao!